cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya bersama kawan-kawan di Cokro TV ditanya apa reaksi kami terhadap video Pak Ahok yang bicara soal kenaikan rencana anggaran DPRD DKI yang fantastis. Video itu pertama kali naik di channel beliau, channel YouTube Panggil Saya BTP pada 7 Desember 2020. Dalam video itu digambarkan Pak Ahok itu bersama-sama dengan Imam Mahdiah, anggota DPRD asal PDIP, yang juga kita kenal sebagai kadernya Pak Ahok. Dalam percakapan itu, Ahok bertanya kepada Ima soal keriuhan berita rencana kenaikan anggaran tahunan dari DPRD, yang kalau itu diwujudkan, maka setiap anggota DPRD akan memperoleh pemasukan sekitar 8,3 miliar rupiah per tahun. Dalam percakapan itu, Ima ditanya, ditegur, dan diajari bagaimana seharusnya menjadi anggota DPRD yang benar. Namun bukan Ima yang penting buat saya. Jelas video itu ditujukan untuk menjawab video yang dibuat oleh Cokro beberapa waktu yang lalu. Dalam video itu, saya kebetulan yang jadi hostnya, saya memang mengatakan Ahok jangan diam saja dong dengan rencana kenaikan anggaran di DPRD ini. Saya berharap sekali Ahok bisa bicara, karena Ahok itu berada di dalam lingkar kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan salah satu pihak yang berperan merancang anggaran tersebut adalah fraksi PDIP. Saya juga menyebut nama Ima dalam video saya karena Ima justru menjadi anggota DPRD yang di berbagai kesempatan itu membela rencana kenaikan anggaran tersebut. Buat saya sikap Ima semacam itu sangat tidak pantas karena dia kan kita kenal sebagai orang yang membawa image Ahok yang seharusnya bersih dan berintegritas. Nah, dalam video dengan Ima itu, Ahok berusaha menegaskan bahwa dia tidak akan tinggal diam. Dia meminta Ima mengikuti teladannya untuk membela kepentingan masyarakat luas. Dia bilang kalau sampai ada rencana kenaikan anggaran semacam itu, kita harus tolak. Sampai di situ ya nggak ada masalah. Masalahnya dalam video itu, Ahok juga seolah menyerang PSI, partai anak muda yang sebenarnya membuka borok DPRD ini ke muka publik. Ahok memang tidak menyebut nama PSI, tapi dia menyebut kata anak-anak muda yang baru masuk ke DPRD dan so idealis dengan menolak kenaikan anggaran DPRD tersebut. Itu berulang kali diulangnya. Kita tentu semua tahu yang dia maksud adalah PSI. Dalam hal ini harus dicatat bahwa hampir semua kader Pak Ahok yang terbaik itu masuk ke PSI. Cuma Ima yang masuk ke PDIP. Nah, jadi dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksud Ahok adalah PSI. Ahok mengecam anak-anak muda idealis ini karena dianggap anak-anak muda ini baru sekarang berikutkan kenaikan anggaran DPRD. Kalau memang anak-anak muda ini sesungguhnya idealis, kata Ahok, seharusnya sejak awal dong. Seharusnya sejak awal ketika mereka menjadi anggota DPRD, mereka sudah memprotes pendapatan yang mereka peroleh. Saya jelaskan konteksnya sedikit ya. Dalam percakapan dengan Ima itu, Ahok memperoleh informasi dari Ima bahwa sekarang pun sebelum ada kenaikan, artinya setiap anggota DPRD sudah memperoleh tunjangan rumah sebesar 60 juta rupiah per bulan dan tunjangan kendaraan sebesar sekitar 21,5 juta rupiah per bulan. Nah, itu nantinya akan dinaikkan dalam rencana anggaran yang baru. Tunjangan rumah akan menjadi 110 juta rupiah per bulan dan tunjangan kendaraan 35 juta rupiah per bulan. Dari penjelasan Ima itulah Ahok mengatakan dia baru tahu bahwa begitu dia turun dari gubernur, ya kira-kira istilahnya para tikus berpesta pora. Antara lain dengan menetapkan tunjangan rumah setiap anggota DPRD sebesar 60 juta rupiah per bulan. Ahok langsung berang, dia bilang kalau saja dia masih jadi gubernur, anggaran yang diajukan DPRD DKI sebesar itu pasti dia tolak. Kata dia nggak peduli dia kalau dia harus dimusuhi semua orang. Saya ngamuk mendengar itu, katanya. Dia bilang kalau 2017 dia masih jadi gubernur, jangan mimpi anggaran semacam itu bisa disahkan. Kalau perlu satu partai gue lawan, kata Ahok. Dia juga kemudian bilang bahwa dia kecewa pada Ima. Seharusnya Ima itu ada di DPRD untuk menyuarakan apa yang dia ingin suarakan, Ahok ingin suarakan. Seharusnya Ima juga ngotot menolak dalam kasus rencana kenaikan anggaran yang sekarang itu. Seharusnya, kata Ahok, mengajarkan Ima
IMA tuh bertanya pada nuraninya, apakah ini pantas, sesuatu yang bijak, sesuatu yang bajik, atau sesuatu yang adil, sesuai dengan nurani rakyat, terhormat, etis atau tidak. Kalau enggak, kata Ahok, ya lawan aja. Tapi kemudian PSI juga disalahkan. Menurut Ahok, seharusnya begitu menjadi anggota DPRD pada tahun 2019 dan tahu akan mendapat anggaran rumah 60 juta rupiah, PSI saat itu langsung menolak dan kalau perlu mengembalikan uang itu. Kalau saat itu PSI menerima, ya sama aja, jangan sok idealis lah, kata Ahok. Gara-gara itulah, setelah video ini menyebar, banyak orang bertanya, kok Ahok malah menyerang PSI? Semula saya pikir juga begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya nonton lagi videonya, kemarahan Ahok kepada PSI itu barangkali lebih merupakan ungkapan frustrasi. Pertanyaannya adalah, benarkah yang jadi sasaran tembak Ahok adalah PSI? Oke, coba kita lihat lagi duduk perkaranya. Ahok jelas mengatakan bahwa awal permasalahan adalah pada RKT yang ditetapkan pada 2017, segera setelah Ahok turun. Anggaran itulah yang menurut Ahok tidak masuk akal. Pertanyaannya lagi, apakah PSI terlibat dalam penetapan anggaran itu? Jawabannya tentu saja tidak. Anggaran yang ditetapkan pada 2017 itu dirancang oleh DPRD DKI yang masa jabatannya adalah pada era 2014-2019. Dan pada saat itu, partai mana yang paling banyak punya kursi di DPRD? PDIP dengan 28 kursi, Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 10 kursi, dan seterusnya. Jadi mereka lah, orang-orang inilah yang menurut Ahok tadi menetapkan anggaran yang kata dia kalau itu aja diajukan pada saat dia menjadi gubernur akan pasti dia tolak. Dan konsisten dengan logika itu, kali ini pun sekarang ini berkaitan dengan rencana anggaran yang fantastis itu, Ahok jelas juga marah. Pertanyaannya, siapa yang berada di belakang, siapa yang ikut merancang anggaran kenaikan yang fantastis ini? Lagi-lagi ya kita lihat saja komposisi anggota dewan sekarang. Di DPRD 2019-2024, PDIP kembali menduduki posisi mayoritas dengan 25 kursi, lantas Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, dan seterusnya. PSI cuma punya 8 kursi. Dan PSI yang hanya punya 8 kursi itulah yang sekarang berani membongkar skandal DPRD. Dan PSI nggak bisa dong dituduh baru sekali ini lantang bicara. PSI lah yang dulu atau setahun yang lalu membongkar kejanggalan anggaran Aibuan 80 miliar yang diajukan Pemprov DKI. PSI lah yang menolak laporan pertanggungjawaban Anies di depan DPRD beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau mau bicara soal fraksi yang paling aktif berbicara membela kepentingan publik, ya mau nggak mau Pak Ahok, kita harus menyebut nama PSI. Jadi jelas, PSI kemungkinan besar bukan sekedar sok-sokan ketika PSI sekarang menolak rencana kenaikan anggaran DPRD yang fantastis. Lalu, kenapa Ahok harus menyerang PSI? Saya rasa Ahok berulang kali bicara semacam itu karena dia kecewa dan marah. Dan dia nyatakan itu di videonya. Dia bilang dia kecewa dan marah. Tapi kekecewaan dan kemarahannya saya rasa sebenarnya dia rasakan terutama terhadap teman-temannya di PDIP. Sebenarnya dia marah pada peran PDIP dalam skandal kenaikan anggaran ini. Karena itulah yang bisa dilakukan lah dia menyarankan pada IMA misalnya agar mulai sekarang harus transparan dalam hal anggaran. Dia minta IMA aktif dalam mempublikasikan pertanggungjawaban keuangannya. Dan saya percaya sebetulnya yang dia maksud untuk menyajikan semua secara transparan itu bukan cuma IMA semata, apalagi PSI. PSI kan justru selama ini sudah menjadi partai yang teladan dalam hal transparansi kepada publik. Jadi kemana yang sebetulnya diarahkan keluhannya itu atau sarannya itu? Saya duga adalah pada PDIP sendiri. Ahok sendiri mengakui bahwa dia diharapkan oleh Megawati menjadi teladan, menjadi contoh. Karena itu, sebagaimana sarannya pada IMA, PDIP harus bisa membuktikan bahwa mereka lebih bersih daripada anak-anak muda itu. Saat ini, DPRD sudah menyatakan bahwa kenaikan dalam rancangan kegiatan tahunan dibatalkan. Namun, mengingat perilaku para anggota dewan,
gak ada jaminan bahwa pengurukan uang rakyat akan berhenti. Karena itu kayaknya kita sangat butuh kerja anak-anak muda PSI untuk terus memperjuangkan kepentingan publik di DPRD. Dan kita juga butuh peran Ahok dalam mengendalikan kelakuan rekan-rekannya dari PDIP di DPRD. Ayo kita kawal terus orang-orang baik berakal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.